Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi penggerak jiwa dan raga kita untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Juga dengan nikmat itu pula kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan nikmat tersebut, bisa kemudian mengistiqomahkan diri kita di atas iman, sehingga ketika datang masanya kita dicabut nyawa oleh Allah melalui malakul maut, kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena sebaik-baik meninggal adalah meninggal di atas keimanan. Al-mautu 'alal iman itu hal yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kemudian kita berupaya untuk mendapatkan itu semua dengan ikhtiar yang nyata, juga kita senantiasa meminta kepada Allah cita-cita tersebut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir yang baik. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min su'il khatimah, dari akhir yang buruk. Selalu kita minta kepada Allah demikian, agar Allah mengabulkan setiap doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita beragama dengan benar, beragama yang murni, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keislaman yang Rasulullah praktekkan dan Rasulullah perlihatkan dan Rasulullah isyaratkan, tidak ada sama sekali kepentingan pribadinya, tidak ada juga kepentingan keluarga besarnya, juga tidak ada kepentingan bangsa Arabnya, tidak ada. Keislaman yang Rasulullah praktekkan dan perlihatkan serta isyaratkan betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah saja, kemudian disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Karena inilah pola hidup yang paling benar, karena berasal dari yang maha benar. Inilah panduan hidup yang paling selamat, karena dari yang maha
selamat. Ya. Inilah panduan hidup yang paling ya betul. Kenapa? Karena dia datang dari Al-Haq yang maha benar. Makanya kemudian ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka berislamlah dengan benar sebagaimana Rasulullah. Kalaupun kita tidak mampu berislam sebagaimana Rasulullah, maka berislamlah sebagaimana para sahabat Rasulullah yang mendapatkan penilaian langsung dari Rasulullah SAW. Kalaupun kita tidak mampu berislam seperti para sahabat, maka berislamlah sebagaimana para tabi'in. Berarti ketika kita ingin mengetahui keislaman sahabat, keislaman para tabi'in, berarti kan kita harus tahu profil-profil mereka kan? Kita harus tahu bagaimana keislaman mereka. Nah, berarti ini isyaratnya apa? Harus belajar sejarah. Ya, harus belajar sejarah. Kalaupun kita tidak mampu nih berislam sebagaimana para tabi'in, berislamlah sebagaimana para tabi'in. Lagi-lagi tetap muaranya kepada sejarah ini untuk mengetahui keislaman mereka ini. Kalaupun kita tidak mampu berislam seperti mereka, maka berislamlah sebagaimana orang-orang saleh yang berilmu yang hidup di zaman kita. Ikuti mereka. Jadikan ukuran mereka, keimanan mereka ini menjadi ukuran keimanan kita. Ikuti mereka. Ya, agar kemudian ini menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi argumentasi di hadapan Allah. Kenapa kamu berislamnya begini dan begitu? Saya ikuti ini. Ya, karena dia berilmu. Nah, begitu. Mudah-mudahan jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan satu kitab yang yang sangat fenomenal ini. Kitab yang Allah berikan jaminan terbaiknya. Kitab yang kalau kita menguasai, mengetahui dan tidak terjebak ke dalamnya, kita akan mendapatkan dua jaminan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kitab Al-Kabair ini, kitab yang menghimpun dosa-dosa besar yang disusun ya oleh Imam Az-Zahabi, bukan diciptakan, bukan dibuat, bukan dikarang, tapi disusun. Karena dosa-dosa besar ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an, sudah termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal dihimpunkannya. Beliaulah yang menghimpunkannya itu. Oleh karena termotivasi dengan satu ayat dalam surat An-Nisa, sering kita ulang-ulang ini, agar ini menjadi motivasi. Ya, agar menjadi motivasi dan penyemangat kita mempelajari kitab ini. Ya, dan inilah yang memotivasi Imam Az-Zahabi, si penyusun tadi itu, ya, untuk menyusun dosa-dosa besar itu. Beliau termotivasi dengan surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, in tajtanibu, sekiranya kalian menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang kami larang mengerjakannya dosa besar itu, maka jaminan pertama yang akan Allah berikan, nukaffir ankum sayyiatikum, kata Allah, kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya kesalahan selain yang dosa besar itu, ya, maksudnya dosa-dosa kecilnya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tebusannya. Kemudian yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, kata Allah, akan memasukkan kalian yang tidak melakukan dosa besar itu, ya, kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia. Apa itu tempat masuk yang mulia? Para ulama mufassirin sepakat bahwa yang dimaksud adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena dua jaminan yang akan Allah berikan inilah, ya, Imam Az-Zahabi termotivasi sangat kuat sekali. Bayangkan menyusun dosa-dosa ini yang berceceran dalam Al-Quran dan dalam hadis itu membutuhkan waktu lama. Ya, coba
menghimpun saja dosa-dosa besar yang ada dalam Al-Quran. Berarti kan bukan sekedar membacanya saja Al-Quran itu, mesti difahami dulu. Ya, fahami nih apa yang kita baca dalam Al-Quran itu, difahami, baru kita akan tahu, oh ini nih yang dilarang oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah, begitu. Untuk menganalisa Al-Quran saja membutuhkan waktu lama. Ya, kita nih baca Al-Quran saja untuk menghatamkan, ya, untuk menghatamkan Al-Quran, ya, biasanya kan rata-rata bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan kan, itu pun di Ramadan. Di luar bulan Ramadan mah kalau bisa per bulan alhamdulillah. Makanya kan ada komunitas Odoj, ya, one day one juz, luar biasa itu. Ya, kalau setiap hari kita bisa baca Al-Quran 1 juz saja sehari, setiap bulan insya Allah hatam Quran. Terus berulang berarti satu tahun 12 kali hatam Quran tuh. Terus berulang 2 tahun berarti 24 kali hatam Quran. Insya Allah tuh nara rempel, insya Allah. Ya, nggak perlu menyengajakan menghafal, baca saja itu, insya Allah bisa hafal. Berulang terus tilawah. Ya, ini bukan sekedar tilawah, Imam Adz-Dzahabi memahami setiap kata kalimat yang tersusun dalam Al-Quran itu. Baru kemudian ketahuan, oh ini nih dilarang oleh Allah, ini ada ancamannya, disimpan, ini 1 dosa besar. Selesai kemudian beliau menganalisa Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian beliau menganalisa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berlipat-lipat lebih banyak dari Al-Quran. Kenapa? Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Beliau kaji itu hadis. Maka kemudian selesai mengkaji, beliau ahli hadis beliau ini. Makanya mengkaji hadis itu semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka terhimpunlah ada sekitar 70 dosa besar. Ini dalam kitab asli bahasa Arabnya ada 70 dosa besar. Tapi adab terbitan cuma terjemahannya itu menjadi 74, 75, 76, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa dosa yang dalam kitab aslinya satu jeniskan, tapi kemudian dipecah menjadi beberapa dosa. Contoh ini sekarang tentang dosa al-istitalatu 'ala dhaif, ya. Berbuat semena-mena terhadap orang yang lemah. Ini nanti ada penjelasannya. Siapa itu yang dimaksud lemah itu? Di antara orang yang dimaksud lemah itu diantaranya budak, istri, hatta binatang. Nanti ada terbitan lain tuh yang memecah tuh. Ya, jadi dosa semena-mena terhadap orang miskin beda sendiri, semena-mena terhadap budak beda sendiri, semena-mena terhadap istri beda sendiri, semena-mena terhadap binatang beda sendiri, sehingga menjadi banyak itu dosa besarnya. Tapi dalam kitab aslinya ini disatu judulkan al-istitalatu 'ala dhaif gitu, ya. Jadi semena-mena terhadap orang yang lemah. Barulah di penjelasannya itu siapa yang dimaksud lemah. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di antara mereka adalah budak, istri, termasuk binatang. Ini tidak boleh. Nah, itu contohnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ini. Kita selesaikan dulu. Jadi selesai kemudian beliau menganalisa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, terhimpunlah 70 macam dosa besar. Nih, kalau kitab ini tidak disusun oleh beliau, kalau kemudian tidak ada peran beliau nih dalam kitab ini, untuk mengetahui dosa besar itu harus apa dulu? Harus hatam dulu Quran, bukan hatam bacaannya, tapi hatam tadabburnya. Ya, menghatamkan tadabbur Quran itu, saya di Parken Parahyangan Kencana di Blok I ada jadwal rutin sepekan sekali kajian tafsir hari Rabu malam Kamis. Itu sudah sejak tahun 2014 lalu. Berarti berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun kajian tafsir itu memang sepekan sekali itu ya. Kajian tafsir dari Al-Fatihah. Sekarang baru sampai surat Ali Imran ayat 191.
8 tahun. Memang sepekan sekali, Bu. Kalau setiap hari mungkin ya bisa lebih cepat gitu ya. Tapi ala kulli hal ya, mentadaburi ayat Al-Qur'an itu membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan untuk mengetahui dosa besar, kalau tidak ada kitab ini, kita harus tahu, kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk mentadaburi Al-Qur'an. Sudah Al-Qur'an kemudian hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Hari ini karya beliau ini memudahkan kita. Apa saja sih dosa-dosa besar yang dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis? Tinggal baca buku ini, kitab ini, bahas. Nah, sekarang kita sedang mengkaji ini semua. Ya, kita sudah sampai, kalau dalam kitab yang saya pegang ini dosa besar yang ke-51. Berarti ada dosa 50 yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui. Ya, apakah ada yang dilakukan atau tidak? Wallahu a'lam, itu kembali kepada masing-masing. Kalau kemudian setelah kita pelajari, alhamdulillah tidak ada yang saya lakukan, pertahankan, jangan sampai kemudian terjebak. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan melakukan dosa tersebut. Nah, tinggal berapa? 20 lagi nih, 19 lagi nih. Ya, yang akan kita ketahui dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ala kulli hal, menuntut ilmu membutuhkan kesabaran karena membutuhkan waktu yang lama, ya. Yang terkadang nanti di depan, kalau hari ini kita masih bisa semangat, di hadapan nanti kita akan kemudian menemukan kemalasan. Aduh, malas, engke deui lah. Begitu rata-rata. Ya, engke deui lah ngajina. Seperti itu. Ketika kita tidak hadir, maka kita kan bolong berarti tuh. Materi enggak didapatkan. Makanya menuntut ilmu itu membutuhkan istiqamah, istimrar, terus-menerus. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas dosa besar yang ke-51 tadi, ya. Dalam judul bahasa Arabnya itu istitalatu 'ala dhaif, atau berbuat semena-mena. Ya, berbuat semena-mena itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud semena-mena itu melanggar aturan. Yang dimaksud semena-mena itu tanpa menghiraukan hak, ya, tanpa menghiraukan hak. Padahal pada manusia ada hak asasi manusia, pada hewan ada hak asasi hewani, kan begitu. Dalam Islam itu ditetapkan hewan pun punya hak dari kita. Bayangkan, hewan pun punya hak dari kita, bukan sekedar manusia, hewan pun punya hak. Makanya kemudian nanti Imam Adz-Dzahabi mengkaitkan dengan berbicara tentang hak ini. Karena sejatinya perbuatan semena-mena itu menghiraukan hak orang yang dijadikan objek semena-menanya itu. Itu semena-mena. Dan dalam Islam perbuatan semena-mena itu meskipun misalkan ya, meskipun secara status, meskipun secara lingkungan dia ini memiliki istilahnya itu wajar, kewajaran dia untuk melakukan semena-mena, tapi di dalam Islam nggak bisa. Semena-mena itu tidak bisa. Contoh, ketika itu di masa jahiliyah di Makkah, ya, seorang budak itu kan terserah tuannya, terserah majikannya, ya, seperti itu. Jadi mau diapakan sama majikannya pun terserah, nggak jadi masalah. Nggak boleh digugat seperti itu, ya. Dipukul, dikasih pekerjaan apapun harus dikerjakan oleh budak. Ya, kalau budak itu nggak punya hak gaji kan dari majikannya itu. Kalau budak tuh, yang penting dia makan, minum, tidur saja udah. Ya, dia tidak punya hak gaji. Beda dengan pembantu, beda dengan pekerja. TKI, TKW, beda itu ya. Itu statusnya pekerjaan kan. Dia punya hak. Tapi saya sering mendapatkannya berita. Saya selalu mengikuti kan YouTuber Mekah tuh, yang tinggal di Mekah, orang Subang padahal. Saya sering ikuti tiap 2 hari sekali sekarang itu dia uploadnya itu. Ya, tidak lain saya ikut itu karena ya kerinduan terhadap tanah haramnya itu. Beliau selalu memberitakan ini Mekah sekarang, ini Madinah sekarang, sehingga ya sedikitnya terobatilah kerinduan terhadap tanah haram itu.
Nah, beliau menyampaikan banyak kasus, banyak kejadian di mana banyak, terutama TKW. Kalau TKI sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Ya, TK itu notabene laki-laki ya. Tenaga kerja Indonesia itu rata-rata laki-laki. Kalau TKW khusus perempuan. Tenaga kerja wanita yang dari Indonesia banyak kejadian kerjanya bertahun-tahun tidak dibayarkan. Bahkan mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap pembantu itu seperti budak. Nah, ini masalahnya. Yang biasa terjadi perlakuan semena-mena terhadap TKW kita ini, rata-rata mereka yang kerjanya itu di pinggiran-pinggiran, di pesisian-pesisian, kepada orang Arab Baduy rata-rata. Jangan dikira orang Arab Baduy yang dimaksud itu orang miskin, enggak. Baduynya di Arab itu Masya Allah luar biasa, kaya-kaya mereka ini ya. Nah, mereka memperlakukan budak itu seolah-olah memperlakukan TKW itu seperti budak. Nggak bisa ya, tidak bisa disamakan. Nah, makanya kemudian sekali lagi yang dimaksud semena-mena itu mereka yang menghiraukan hak ya, hak orang lain, kemudian menghiraukan aturan, menghiraukan kemudian aturan-aturan yang ada. Nah, di Mekah dulu ya, banyak para budak itu dikasih pekerjaan yang berat. Dan memang wajar seperti itu. Kenapa? Aturan yang berlaku di Mekah ketika itu sebelum Islam loh ya. Sebelum Islam itu ya wajar tuannya memperlakukan budaknya seperti itu. Bahkan nggak dikasih gaji, memang nggak punya hak gaji kalau budak itu, ya, nggak punya hak gaji. Yang penting dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa tidur, itu sudah mending itu. Ya. Nah, datanglah Islam kemudian ingin menghapuskan perbuatan semena-mena itu. Makanya yang menolak Islam ketika itu adalah mereka-mereka yang notabene para majikan yang punya budak, yang menolak Islam itu. Tapi rata-rata Islam itu banyak diterima oleh para budak, karena mereka merasa disemena-menakan tuh ya, tidak dihargai, sedangkan Islam menghargai setiap manusia, bahkan Islam itu membawa persamaan manusia. Ya. Di dalam Islam dijadikan sebagai sebuah batasan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Itu saja yang membedakan. Selebihnya sama. Makanya para budak itu ketika mendengar Islam menjanjikan martabat yang sama di kalangan manusia, mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Allahu Akbar. Baik, kita akan masuk. Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan ini dengan mengambil satu ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya, akhir ayat 36 itu ada waqaf lam alif. Maksudnya waqaf lam alif itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhenti di situ pembahasannya. Ya, tapi ada kaitan dengan ayat berikutnya. Baik, kita baca. Meskipun Imam Az-Zahabi mengambil satu ayat ini saja ya, ayat 36-nya saja, tapi nanti kita akan sambungkan ke ayat yang berikutnya, yaitu 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون آتاهم الله من
kepada Allah dan sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan kalian semua jangan menyekutukan bihi, dengan Allah itu syai'a, apapun. Ya. Jangan disekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini, dan terhadap orang tua ihsana, harus berbuat ihsan, berbuat baik. Kepada ya kerabat-kerabat, saudara dekat, ya. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Kalau tadi al qurba itu masih saudara dekat. Kalau wal jari dzil qurba, tetangga dekat, kanan kiri depan belakang, ya. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, ya, wasahibi bil jambi. Kemudian teman sejawat, ya, teman dekat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Yang dikategorikan ibnu sabil itu orang dalam perantauan, baik dia yang belajar atau bekerja atau safar, itu ibnu sabil itu. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Budak maksudnya hamba sahaya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, ya, man kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lanjutkan, alladzina, orang sombong dan membanggakan diri itu siapa? Alladzina yabkhaluna, mereka adalah orang yang kikir, yang medit, merege hese cap jahebung buntut kasiran. Cenah mah kitu. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh orang lain untuk bakhil juga. Bukan sekedar dia bakhil sendiri, bukan sekedar dia kikir sendiri, bukan sekedar dia pelit sendiri, tapi orang lain pun diperintahkan kamu juga harus pelit. Meskipun bahasanya tetogmol kitunya, bahasanya lain. Ya, ngasih uang tetong asal kasih lah. Kudu bahasa modernnya tuh kudu apa? Kudu hati-hati ngasih uang tuh. Jangan asal ngasih seperti itu. Padahal dia memerintahkan untuk bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan menyembunyikan apa yang Allah berikan. Yaitu bakhil itu menyembunyikan apa yang Allah anugerahkan, min fadli, dari keutamaannya ini. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami, kata Allah, menyediakan bagi orang-orang kafir adzaban muhina, azab yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di awal ayat untuk beribadah kepada Allah, karena memang itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Tujuan diciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Ketika manusia tidak ibadah berarti sudah keluar dari tujuannya, sudah keluar dari fungsinya. Kalau manusia, ya, kemudian lebih khusus ini, kalau orang yang kemudian mengaku muslim tapi tidak ibadah, berarti dia seperti sesuatu yang tidak berfungsi. Baju fungsinya untuk apa? Baju untuk apa? Untuk menutup aurat ini. Pakai baju, aurat ke tembong kemana-mana, ya, barolong di mana-mana. Berarti kan baju itu sudah tidak berfungsi kan? Kira-kira baju yang sudah tidak berfungsi itu tetap disimpan atau diapakan? Dibuang, ya. Dibuangnya gimana? Kalau dibuang selokan bawa bencana lain. Ya, dibuang ke tempat sampah sulit terurai kan kain itu. Kira-kira diapain? Angarah jadi manfaatnya jadi elap. Dielap kumaha jadi elap? Digesek-gesek. Dinu kotor dari Allahu Akbar, ya. Hayam kan ku elap lompat nate. Seperti itu. Ya, sesuatu yang tidak berfungsi itu akan diletakkan pada sesuatu yang kotor dan mengerikan, seperti itu. Kalau kemudian dijadikan elap, dielapkeun malah makin balak ku benang-benang anu geus uduhna, kira-kira diapain? Supaya tidak ada jejak tuh, ya, supaya tidak ada jejak maka dibakar. Itu semua adalah ilustrasi.
Kalau manusia, terutama mereka yang mengaku muslim, sudah tidak ibadah lagi, ya sudah, dia sudah tidak memiliki fungsi. Wajar kalau kemudian dibakar juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kita harus paham bahwa fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Selain kemudian kita ibadah kita belum sempurna kalau kemudian tidak menghilangkan bermacam-macam kesyirikan. Karena Allah melarang wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, barulah kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua ini harus berbuat baik, harus birrul walidain. Dulu pernah kita bahas tentang dosa besar uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka kepada orang tua, itu bagian dari dosa besar. Ya. Di sini ditegaskan lagi, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Nah, berbicara tentang berbuat baik kepada orang tua. Ya. Berbicara tentang berbuat baik kepada orang tua itu, apakah ukurannya materi duniawi, menjamin uang, menjamin makan, menjamin pakaian, apakah itu? Bukan, itu salah satunya saja. Ya, salah satunya. Berbuat baik kepada orang tua itu minimalnya tidak menjadi beban orang tua. Minimalnya. Ya. Baik beban di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Itu minimalnya. Ya. Tidak jadi beban bagi orang tua. Nah, barulah kemudian termasuk kalau menjadi beban materi orang tua, itu pun bagian dari tidak berbuat baik gitu. Oleh karenanya kemudian, nah, termasuk ini, jangan salahkan anak ketika mereka manja, ketika mereka kemudian menyandarkan semua kebutuhan duniawinya kepada orang tua, jangan salahkan mereka. Kenapa? Bisa jadi orang tualah yang kemudian membentuk mereka untuk menjadi materialistik, ya. Materialistiknya pun kemudian bersandar kepada orang tuanya. Contohnya apa? Contohnya kita memanjakan mereka. Ya, kasih jajan sehari 20.000. Ya, kemudian selain 20.000 jajan ke yang mewah-mewah gitu ya, seperti itu. Padahal dalam Tarbiyatul Aulad, Ibnu Qudamah itu, Allahu Akbar, dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah itu memberikan cara mendidik anak yang benar sesuai dengan syariat itu apa? Salah satunya beliau mengatakan, jangan biarkan anak itu leluasa dengan materi orang tuanya. Tuh. Ya, jangan biarkan anak itu leluasa atau foya-foya dengan materi dari orang tuanya. Ya. Ada fakta begini soalnya. Rata-rata para orang tua dulunya merih kan ya. Rata-rata orang tua hari ini dulunya merih atau alias susah dulunya tuh. Terkadang belajar dari itu kemudian pokoknya mah anak saya jangan seperti saya. Ini salah ini. Ya, ini salah. Pengalaman masa lalu ya jangan dijadikan sebagai tindakan hari ini. Jangan seperti saya, anak saya, sehingga dikasih diwawoi uang, tah jajana, tah hapena, tah ieu keur kuotana, tah ieu keur meuli bajuna, tah ieu keur meuli sapatuna, tah segala begitu kan. Ya. Meskipun dia punya, ada uangnya itu. Tapi kalau begitu cara kemudian memperlakukan anak, sejatinya kita sedang menjerumuskan anak, membentuk anak menjadi orang yang materialistik, kemudian bersandar pada orang tua nantinya itu. Padahal Imam Syafi'i mengatakan laisa syabab man yakunu kana abi walakinna syabab man yakunu ha anada. Kata Imam Syafi'i, bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan bapakku, orang tuaku, semuanya bersandar kepada orang tuanya. Bukan itu, syabab itu bukan seperti itu. Pemuda itu bukan begitu. Walakinna syabab, akan tetapi yang namanya pemuda, yang namanya laki-laki, ya, man yaqulu ha anada, inilah aku apa adanya. Nah, itulah seorang pemuda itu begitu.
Dia bisa berdikari sendiri, berdiri di kaki sendiri. Dia bisa mandiri, dia bisa mandi sendiri. Tapi bukan sekedar mandi sendiri. Ya, tapi dia kemudian bisa hidup dengan upaya sendiri. Maksudnya ikhtiar sendiri ya. Tentu kalau jaminan hidupnya dari Allah, tapi dia mampu ikhtiar sendiri. Jangan dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit ke orang tua. Jangan. Makanya ada satu kisah nyata ini, yang kemudian kisah nyata ini dijadikan sebagai hasil pengalaman si orang tua tersebut, dijadikanlah sebagai ukuran suksesnya mendidik anak. Dibuatlah, dijadikan satu buku, bahkan bukunya pun sempat buku bestseller sempat itu. Si orang tua ini punya 3 anak, laki-laki semuanya. Ya, dia didik, kemudian sampai disekolahkan, selesai disekolahkan, dikuliahkan, rata-rata kuliahnya di luar negeri. Ya, ongkosnya, makannya, semuanya termasuk kosnya dijamin oleh orang tuanya. Terus berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berlalu. Ya, sampai masing-masing mereka ini 3 anaknya itu di luar negeri sana punya usaha sendiri. Ya, sampai kemudian si anaknya itu mengatakan, "Pak, nggak usah kirim lagi uang karena kami sudah punya usaha sendiri." Orang tuanya merasa, saya sudah berhasil membentuk anak-anak yang sukses seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Berpuluh-puluh tahun berlalu, orang tuanya semakin tua, dan mulai datang sakit-sakitan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika orang tua itu sakit, dia mulai merasakan butuhnya anak gitu. Maka dipanggillah anak pertama, "Nak, pulang nak. Bapak lagi sakit, ibu juga sakit." Ya, karena jauh dari luar negeri kata anaknya tuh. Ya, "Pak, maaf nih ya, saya masih punya tender nih belum selesai ya. Kemungkinan baru selesai 2 bulan ke depan. Nah, itu pun lihat nanti 2 bulan ke depan apakah masih ada urusan atau tidak. Kalau nggak ada urusan baru saya pulang. Kalau sekarang maaf nggak bisa dulu." Apa yang terjadi? Mulai kecewa tuh orang tua. Oh, anakku, ternyata setelah aku besarkan, mereka ternyata acuh terhadapku. Langsung di stabilo tuh anak pertama. Dia lari ke anak yang kedua. "Nak, ya, bapak dan ibumu lagi sakit nih. Ya, nggak bisa kemana-mana, tolong pulang." "Oh Pak, kita baru ketemu dengan klien nih. Ya, kita sedang membangun sebuah usaha besar ini. Kalau saya tinggalkan sekarang, usaha ini nggak jadi nanti. Ya, makanya kemungkinan 2-3 bulan ke depan saya belum bisa pulang. Ya, baru nanti ketika sudah jadi nih dengan klien kita ini, ada satu usaha, baru kemudian saya pulang. 3 bulan ke depan." Nah, apa yang terjadi kemudian? Lagi-lagi kecewa terhadap anak yang kedua. Mudah-mudahan ini anak yang ketiga nih. Ya, dia masih kuliah tapi sambil usaha. "Nak, bapak ibu lagi sakit nih. Tolong pulang sebentar." Ini baru mau skripsi, ini lagi sibuk-sibuknya skripsi. Sudah gitu kemudian usaha saya belum normal ini, nanti ya selesai wisuda baru saya pulang. Kapan wisudanya? 4 bulanan lagi. Apa yang terjadi kemudian? 3-tiganya nggak bisa datang, nggak bisa pulang. Maka kemudian apa yang terjadi? Si orang tuanya ini kemudian merevisi semua hasil karya beliau ini, buku bestseller ini kemudian ditarik dari peredaran itu. Kemudian dia dikatakan bahwa buku ini adalah buku gagal di dalam mendidik anak. Buku yang gagal dalam mendidik anak. Barulah dia baru menyadari keberhasilan mendidik anak itu bukan kemudian disandarkan pada materi yang utuh. Bukan karena dia bisa mandiri dalam materi sendiri, bukan. Ya. Keberhasilan mendidik anak, keberhasilan orang tua mendidik anak, tatkala orang tua memanggil mereka mau datang, itulah berhasilnya orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Begitu. Direvisi semua materi yang sudah dia susun menjadi buku bestseller itu, ditarik di pasaran itu semuanya. Bahkan beliau menyebutkan ini buku semuanya gagal. Ya, itulah bentuk kekecewaan dia terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, 3 anak tadi secara materi bukan beban kan? Bukan beban. Tapi di sisi lain ada beban apa coba? Psikologi. Beban psikologi bagi orang tua. Jadi beban juga tuh.
Itu perbuatan sejatinya durhaka kepada orang tua ketika kemudian menjadi beban bagi orang tua. Apalagi nanti di akhirat, naudzubillahi min dzalik. Di dunia saja sudah jadi beban seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Makanya para orang tua ini ketika mendidik anak, coba ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Jangan biarkan anak itu kemudian leluasa dengan harta orang tuanya. Bahkan dalam poin-poin berikutnya Imam Adz-Dzahabi mengatakan begini. Jangan biarkan anak itu kemudian makan selalu enak tiap hari. Sampai begitu Imam Ibnu Qudamah. Jangan biarkan anak itu makan enak setiap hari. Ya, terkadang kita harus kemudian menyediakan makanan yang menurut mereka tidak enak. Bahkan sesekali biarkan anak itu kelaparan. Untuk apa coba? Mengasah empati dan simpatinya. Begitu. Oh ternyata begini ya lapar tuh. Oh ternyata begini ya makanan tanpa lauk pauk tuh. Oh ternyata begini ya makan cuma dengan garam saja. Begitu. Supaya merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir, yang miskin itu. Sehingga apa tuntutannya? Dia mau berbagi. Begitu. Nah kata Imam Ibnu Qudamah, jangan biarkan anak itu makan enak terus tiap hari. Jangan biarkan. Kemudian beliau menyebutkan lagi, jangan biarkan anak itu tidur di alas yang empuk terus-menerus. Jangan. Sesekali biarkan anak itu kemudian tidur di tempat yang kasar, yang keras seperti itu. Ya, sesekali begitu, agar mereka tahu, oh begini ya rasanya tidur tanpa alas. Oh begini ya rasanya tidur di tempat yang kemudian keras seperti ini. Lagi-lagi itu untuk mengasah empati dan simpatinya kepada orang lain. Jangan biarkan anak itu kemudian ya mengenakan baju yang bagus terus dari orang tuanya. Biarkan bagaimana kemudian agar dia mikir sendiri. Ya, seperti itu. Begitu Imam Ibnu Qudamah memberikan panduan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita supaya tidak gagal. Allahu Akbar. Ya. Makanya kemudian kesalahan anak itu bisa jadi sebab utamanya karena kesalahan orang tua di dalam mendidik mereka. Nah, ini ya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh anak itu bisa jadi karena sebab orang tua yang membentuk mereka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus kembalikan lagi kepada cara yang diarahkan kepada kita oleh para ulama itu, yang didasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi. Ya. Sebaliknya, ya, birrul walidain kepada orang tua itu, ya, minimalnya apa? Ada minimalnya nih. Minimalnya birrul walidain kepada orang tua itu, ya, minimalnya tidak menjadi beban. Kalau tadi uququl walidain minimalnya jadi beban tuh ya. Kalau birrul walidain minimalnya tidak jadi beban. Ya, beda sedikit kan. Tidak jadi beban bagi orang tua. Maksimalnya maksimal uququl walidain ya. Maksimalnya durhaka kepada orang tua itu apa? Menjadi sebab orang tua masuk neraka itu. Ya. Jadi maksimalnya uququl walidain durhaka kepada orang tua itu menjadi sebab orang tua masuk neraka, itu maksimalnya. Nah, kalau birrul walidain tadi bakti kepada orang tua itu minimalnya tidak jadi beban orang tua, maksimalnya menjadi sebab orang tua masuk surga itu. Kan ada Rasulullah SAW menceritakan ada orang tua yang kemudian tinggal selangkah lagi dia masuk neraka. Selangkah lagi tuh masuk neraka itu. Tiba-tiba ditarik lagi. Kenapa ditarik? Rupanya anaknya dia nangis kepada Allah memintakan ampun untuk orang tuanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditarik lagi orang tuanya. Yang tadinya tinggal selangkah mau masuk neraka ditarik lagi tuh. Kemudian anaknya ini kemudian berulang-ulang dia melakukan amal soleh yang ditujukan untuk orang tuanya. Ya. Apa yang terjadi kemudian ditarik lagi. Kemudian Allah tetapkan masukkan orang tua ini ke dalam surga. Kenapa? Karena anaknya. Allahu Akbar. Ya. Itu maksimalnya birrul walidain itu ketika bisa menjadi sebab masuk surga orang tua itu. Nah, itu ya, silakan maksimalkan itu semua. Baik, kita lanjutkan.
Wabil walidaini ihsana. Nah, kepada orang tua jangan berbuat semena-mena juga. Hati-hati ya. Nah, berbuat semena-mena terhadap orang tua pun banyak kita dapatkan. Ya, banyak kita dapatkan. Di antaranya apa? Di antaranya kita sering dengar ya berita-berita anak kemudian melaporkan orang tuanya, mempolisikan orang tuanya. Allahu Akbar. Ada seperti itu. Terutama ketika apa? Ketika misalkan bapaknya sudah meninggal, harta warisan nggak kunjung dibagikan. Anaknya kemudian menuntut ibunya. Tuh ibunya kemudian menguasai harta warisan. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi bukan artian kemudian ini pembelaan bagi ibu yang kemudian tidak membagikan warisan, bukan pembelaan. Islam justru menganjurkan kan, setelah ada yang meninggal itu kan harta warisan itu mesti segera dibagikan. Kenapa coba? Ya, kan pernah ya. Saya beberapa kali kemudian menyarankan itu. Ya. Ada yang meninggal tuh. Ingat ya, jangan lupa segera harta warisan itu dibagikan. Loh, tanah kuburan juga belum kering katanya begitu ya. Tanah kuburan juga belum kering, masa harus langsung kemudian bagi-bagi seperti ini? Kenapa kok dalam Islam harus disegerakan? Karena dalam harta warisan itu ada hak orang lain, meskipun itu saudara-saudaranya ya. Tapi hak orang lain. Contoh begini. Misalkan orang tua meninggalkan misalkan harta sekian, misalkan 40 juta. Meninggalkan 4 orang anak. 2 laki-laki, 2 perempuan. Masing-masing kan pembagiannya beda-beda tuh. Ya, antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, otomatis kan pembagian itu harus diperjelas tuh. Si anak ini dapatnya berapa bagian, ibunya kemudian berapa bagian. Nah, kalau tidak segera meskipun tidak langsung dibelah-belah gitu, dibagi-bagi seperti ini segini. Yang penting bagiannya dulu jelas. Agar apa nanti? Agar kemudian setiap orang yang kemudian menggunakan harta itu tidak mengambil dari hak yang lain. Begitu maksudnya. Ya, agar tidak mengambil dari hak yang lain. Nah, makanya minimal guar waris itu bagiannya saja dulu. Nih kamu dapat sekian persen, kamu dapat sekian persen, kamu dapat sekian persen, ibu dapat sekian persen. Minimal itu saja dulu. Agar ada gambaran, oh berarti sekian persen tuh segini seperti itu. Oh berarti hak saya hanya menggunakan yang sekian persen ini. Nggak boleh kemudian lebih dari itu. Nah begitu. Kalau tidak diguar seperti itu, khawatir kita memakan harta yang bukan bagiannya. Itu kenapa kemudian Islam menganjurkan untuk segera dibagikan waris. Namun masalah hari ini yang terjadi apa? Yang terjadi hari ini karena perasaan kemudian mendominasi. Banyak hari ini fakta orang tua sebelum meninggal dibagi-bagikan tuh hartanya. Mau anak laki, mau anak perempuan dipukul rata sama, seperti itu. Adil enggak? Menurut perasaannya adil kan? Ya, si Teteh menang 20 tumbak, si AA adiknya dapat 20 tumbak juga. Adik yang ketiga dapat 20 tumbak, adik yang keempat 20 tumbak. Sama-sama 20 tumbak. Menurut perasaan kita sama, adil. Tapi menurut Islam tidak adil itu. Ya, tidak adil. Harusnya beda antara pembagian anak laki dengan anak perempuan itu harus beda. Nah, maka jadikanlah ya bagian-bagian dalam ilmu waris itu sebagai ukuran. Ya, sebagai ukuran, minimal ukuran kasar nggak harus segitu. Minimal jadi ukuran kasar, maksudnya anak laki-laki itu harus lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa demikian? Karena harta anak laki-laki nanti akan dibagikan kepada istrinya. Sedangkan anak perempuan nanti ketika sudah menikah, dia tidak punya kewajiban untuk berbagi, kan begitu? Jadi hartanya tetap utuh kalau anak perempuan itu. Lah kalau anak laki-laki harus berbagi, berarti milik pribadinya berkurang tuh. Nah disitulah maha adilnya Allah SWT, bukan hari ini tapi akan melihat ke depan. Begitu. Nah maka kalaupun mau membagi, meskipun boleh-boleh saja hibah itu ya, memberikan hadiah kepada anaknya harta sekian itu terserah. Cuma orang tua harus cerdas ini.
Harus tahu psikologi anak itu kira-kira kalau begini akan jadi masalah apa enggak. Harus sensitif ke sananya itu. Ya. Nah, jadi kalaupun misalkan mau hibah, kalau hibah kan nggak ada batasannya, nggak ada aturannya harus sekian, terserah silahkan. Cuma ya harus sensitif orang tua. Ya. Kalau kemudian ini tidak akan jadi masalah, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau jadi masalah, ini masalah tersendiri nanti. Akan timbul masalah baru. Makanya harus sensitif orang tua itu. Nah, banyak fakta seperti itu. Daripada kemudian kepirameun guar waris terus ayeuna lah bagi-bagikeun. Dibagikeun ke anak ini dapat itu. Udah. Apa yang terjadi kemudian ketika si anak kurang nilai-nilai iman, ketika sudah dapat dia happy sendiri pergi jauh. Giliran kemudian orang tuanya sudah semakin sepuh saja, dia tinggal di rumah yang kecil. Siapa yang mengurus? Nah, itu masalahnya. Kalau anak-anaknya sudah dididik dengan nilai-nilai iman, insya Allah, ya, anak-anak yang kemudian dibentuk dengan keimanan itu tanpa diminta pun dia hadir, dia datang. Makanya saya di keluarga ini, ya, di keluarga ini mau dicontoh silahkan, ya. Di keluarga saya mewanti-wanti, saya kan anak laki paling besarnya, meskipun saya anak kedua, anak laki paling besar. Saya mewanti-wanti ke saudara-saudara itu. Pokoknya anak laki-laki ya jangan jauh dari orang tua. Ya, kalaupun harus kuliah silahkan kuliah dulu, tapi setelah kuliah nanti harus balik dekat dengan orang tua. Kenapa? Kitalah anak laki-laki yang mengurus mereka orang tua. Anak perempuan selama belum menikah di sini dekat dengan orang tua. Tapi kalau sudah nikah wayahna. Anak perempuan harus ikut sama suaminya. Syukur kalau suaminya kemudian membolehkan untuk dekat dengan orang tuanya. Tapi kalau kemudian suaminya mengharuskan dia untuk jauh, ya silahkan. Anak perempuan harus ikut suaminya. Kenapa? Begitulah prioritas dalam Islam. Ya, si anak kalau sudah menikah, kalau laki-laki dia tetap ya harus baktinya kepada orang tuanya. Orang tua menjadi nomor satu ya daripada istrinya. Bagi anak laki-laki nih, orang tua itu terutama ibu harus jadi nomor wahid. Baru kemudian istrinya. Ya, baru kemudian istrinya itu. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan ketika sudah menikah, prioritas utamanya seorang anak perempuan adalah suaminya. Orang tua itu jadi prioritas kedua. Ya, orang tua itu jadi prioritas kedua. Bahkan birrul walidainnya anak perempuan nih, birrul walidainnya anak perempuan itu dengan cara taat suami. Taat suami kemudian bakti kepada orang tua suami. Itu cara birrul walidain kepada orang tuanya. Ketika si anak perempuan ini bakti sama suaminya, dikategorikan dia birrul walidain kepada orang tuanya. Ketika si anak perempuan kemudian bakti kepada mertuanya, dikategorikan oleh Allah dia sudah birrul walidain kepada orang tuanya. Dan di zaman Rasulullah pernah ada satu kasus, meskipun sebagian ini meragukan kasus ini. Seorang anak perempuan yang kemudian mendapatkan berita bahwa orang tuanya lagi sakit. Qadarullah, si perempuan ini suaminya lagi keluar kota, lagi dagang. Ya, si wanita ini mengatakan, maaf suami saya belum pulang, saya belum meminta izin. Seperti itu, saya belum meminta izin sehingga saya belum bisa pulang. Allahu Akbar. Hari berikutnya datang lagi, bapakmu sudah sekarat. Nangis si anak wanita tersebut. Maaf sekali, tolong sampaikan suami saya belum pulang juga, saya belum dapat izin untuk keluar rumah. Ya. Sampai kemudian beberapa berikutnya bapakmu sudah meninggal. Nangis dia, maaf saya belum bisa takziah. Kenapa? Suami saya belum pulang. Allahu Akbar. Sampai kemudian baru datang suaminya, itu pun gak langsung ngomong, dilayani dulu suaminya. Ya, kasih makan, kemudian dilayani dulu baru ngomong. Mas, bapak udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita pergi takziah. Apa yang Rasulullah SAW ceritakan? Orang tuanya masuk surga. Karena apa? Karena baktinya si anak perempuan tadi terhadap suaminya. Allahu Akbar. Kalau kira-kira hari ini gimana coba? Bu, bapaknya lagi ke rumah sakit.
Kira-kira gimana Bu? Langsung belenyang tuh. Tong langsung belenyang WA heula. Aya nama enak, aya WA-nya. Kang Mas yang ya, Beb. Bapak lagi sakit nih ya. Boleh saya jenguk dan ini gitu ya sekarang itu. Ya sok boleh tapi jangan sendiri sama siapa. Begitu. Baru boleh pergi. Yang penting dapat izin dari suami. Ya, yang penting dapat izin dari suami itu. Ya. Karena kalau dapat izin dari suami, Bu, malaikat pun ikut bantu, ikut menolong kita, ikut melindungi kita. Tapi kalau enggak dapat izin dari suami, malaikat enggan membantu, Bu. Malaikat enggan menolong kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Nah, disitulah karena kunci surga anak perempuan yang sudah menikah itu ada pada ridho suami. Tapi beda anak laki-laki meskipun dia sudah nikah, kunci surganya ada pada orang tuanya. Kenapa Islam memperlakukan seperti itu? Agar anak ibu sekalian nanti, anak laki-laki ibu sekalian bisa seperti itu juga, bakti kepada ibu, begitu maksudnya. Bukan dilihat dari sentimen, laki gitu, awe beda. Justru Islam memperlakukan seperti itu agar nanti ibu diperlakukan oleh anak-anak laki-laki ibu seperti itu. Ya, Masya Allah, ini maha adilnya Allah SWT. Bukan hari ini kita harus rasakan itu, tapi ke depan akan dirasakan semakin terasa itu keadilannya itu. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau berbicara tentang birrul walidain, uququl walidain itu sangat panjang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan. Wabidzil qurba. Begitupun kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat dekat. Ya, sepupu, paman ya. Meskipun ingat ya, terhadap sepupu itu batasan-batasan aurat tetap harus dijaga. Batasan aurat tetap harus dijaga seperti itu. Jangankan ke sepupu, ipar saja hati-hati itu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ipar itu adalah kematian. Ya, ipar itu adalah kematian. Kata Hasan Al-Basri mengatakan, ya, kalau kamu tinggal di satu rumah dengan ipar, itu seperti kamu tinggal di dalam kandang harimau, di mana harimaunya sedang lapar. Begitu. Ya. Hari ini bahkan zaman sangat mengerikan dan fitnah. Hari ini mengerikan. Bayangkan bukan sekedar ipar hari ini. Mertua pun bisa jadi singa. Nah, ini kan berita viral yang kemarin luar biasa itu, seorang laki-laki ya selingkuh dengan mertuanya sendiri. Allahu Akbar. Nah, ini saya nggak menyengajakan cari informasi itu ya. Kebetulan saja ada seperti ini dan ada yang nanya, Ustaz, gimana itu? Seseorang yang kemudian selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri, hukumnya apa? Kalau berbicara hukum berarti kan harus tahu kedudukannya, harus tahu ceritanya. Ya kita pelajari. Emang ini kasusnya gimana? Ternyata memang ada pelajaran juga tuh. Ya, ada pelajaran juga di situ. Mertua itu ketika sudah jadi mertua, maksudnya sudah menikahi anak perempuannya, itu mahram. Bahkan para ulama itu mengatakan mahram abdan disebutnya itu. Apa itu mahram abdan itu? Mahram selamanya. Ya, mahram selamanya itu mertua itu. Tatkala apa? Tatkala si anak perempuannya sudah digauli itu, sudah jadi mahram abdan itu. Ya, terutama dalam madhab Syafi'i itu mahram abdan selamanya. Enggak boleh, itu haram hukumnya. Kalau kemudian terjadi perselingkuhan, haramnya berlipat-lipat itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, rupanya apa? Rupanya ada sebab itu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Dari pengakuan kedua belah pihak itu, inilah karena melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya ternyata. Kan sama-sama muslim semua ini ya, yang dicerita itu teh. Muslim semuanya, muslim dan muslimah itu. Tapi luar biasa ini. Allahu Akbar. Kalau dikategorikan yang membuat malu umat Islam lah semuanya nih, ya. Rupanya memang ada sebab. Apa sebabnya nih? Si anak perempuannya itu ketika dia sudah nikah tetap kerja. Ya, ini kata pamannya. Dia kerja pergi pagi pulang malam. Sedangkan si laki-lakinya, si suaminya, dia kerja freelance ya.
sering banyak di rumah gitu. Ya, sering banyak di rumah. Nah, pelajaran lainnya si ibu mertuanya tonggetekan make jeung hayang ngabantuan segala. Dia kan ngakunya kasihan katanya sama mertua saya. Kok kasihan? Dia kan sudah punya istri, harusnya sudah, ya. Serahkan sama istrinya saja. Rupanya usut diusut, memang awalnya sudah nggak benar ini. Kata pamannya memang sudah jalin hubungan dari sejak awal sebelum menikah dengan si istrinya pun sudah ada jalinan dengan si mertuanya. Coba apa sebabnya ada hubungan seperti itu? Sebabnya apa? Difasilitasi dengan aplikasi sekarang. Awalnya dari situ. Ya. Bahkan sekarang ada tuh, hati-hati nih, ya. Aplikasi ini jangan sampai ada di HP anak-anak ibu remaja semua. Hati-hati, anak remaja sekalian jangan sampai ada aplikasi ini. Apa aplikasinya? Aplikasi Tantan, hati-hati tuh. Ya, saya tahu dalam rangka untuk supaya dijadikan peringatan. Di mana aplikasi Tantan itu memuat profil laki dan perempuan. Nanti mau cari perempuan model apapun ada, cari profil laki-laki apapun ada itu. Nah, hati-hati, itu sebetulnya aplikasi untuk memfasilitasi pacaran. Alhamdulillah. Tanpa ada aplikasi itu saja pacaran via medsos sudah santer luar biasa itu, apalagi difasilitasi dengan itu. Alhamdulillah. Hati-hati tuh, ya harus mulai bersih-bersih lagi tuh, ya HP anak remajanya itu, jangan sampai ada aplikasi itu. Naudzubillah min dzalik. Rupanya begitu, sudah ada hubungan, kemudian ternyata si wanita ini ternyata udah punya anak gadis lagi, cantik lagi, nikah. Allahu akbar. Ya, sampai ada perkataan begini ya, sudah dapat pabriknya, dapat produknya lagi. Allahu akbar. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati fenomena akhir zaman seperti ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau Rasulullah mengatakan antalidal amatu rabbataha, ya, ini salah satu fenomena akhir zaman itu. Antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Bahasa Rasulullah itu begitu, budak melahirkan tuannya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi dengan ipar itu harus hati-hati. Disitulah kemudian iblis mengendalikan agar terjadi perbuatan nista. Naudzubillah min dzalik. Tapi bukan artian kita kaku, enggak. Jaga jarak tapi kemudian tetap silaturahim terjaga. Ya. Jaga jarak kemudian menutup aurat tapi tetap silaturahim terjaga, seperti itu. Wabidil qurba wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Ya. Kepada anak-anak yatim pun kita harus baik, harus ihsan. Ya. Jangan semena-mena. Ya, semena-menanya kepada anak yatim itu menghardik mereka, membiarkan mereka dalam kelaparan, membiarkan mereka kemudian tanpa pendidikan dan sebagainya. Ya. Kemudian memukul mereka, menelantarkan mereka dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, termasuk ya berbicara tentang ilmu waris itu kaitannya nanti dengan anak yatim. Ada anak yatim juga yang harus kemudian perhatikan. Baik, kita bahas ini saja dulu. Wal yatama. Rasulullah SAW justru mengapresiasi mereka-mereka yang selalu memperhatikan anak-anak yatim. Bahkan menjadi amalan besar nih. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama para penyantun anak yatim itu seperti ini di surga. Maksudnya orang yang menyantuni anak yatim itu akan bertetangga dengan Rasulullah di dalam surga. Kira-kira Rasulullah di surga apa? Bukan kira-kira ya, ini kata Allah dalam hadis qudsi itu, Rasulullah tinggalnya di surga mana? Surga tertinggi yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus, yang dikhususkan untuk para nabi dan rasul. Khusus umatnya Rasulullah memiliki peluang untuk satu surga dengan Rasulullah SAW. Apa itu? Menyantuni anak yatim. Ya.
Tapi ingat ya, menyantuni anak yatim itu tidak terbatas pada makan minum bajunya saja. Ya, menyantuni anak yatim itu lebih besar lagi ketika kita mendidiknya juga. Mendidik ilmu agamanya. Seperti itu. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ya. Bahkan anak yatim, orang miskin ini kalau mereka diterlantarkan, dikategorikan sehebat apapun kita beragama, sehebat apapun kita ibadahnya, sesoleh apapun kita, dikatakan dusta kata Allah. Ya, dusta kata Allah SWT dalam surat apa? Surat Al-Maun. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Itu. Ya. Dan seterusnya, silahkan baca. Orang yang menghardik anak yatim kemudian menelantarkan orang-orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati tuh. Makanya Allah memerintahkan di sini untuk berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Hati-hati berbicara tentang orang miskin, terutama bagi mereka yang Allah anugerahkan kekayaan. Di pembahasan lalu, tentang apa pembahasan lalu? Masih ingat? Coba, dosa besar apa pertemuan terakhir dengan saya itu? Melampaui batas. Ada satu profil yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi. Siapa itu? Siapa? Qarun. Ya, si Qarun yang Allah tenggelamkan ke dasar bumi itu. Dan salah satu yang menjadi akibat, ya, menjadi sebab dia ini kemudian ditenggelamkan ke dasar bumi itu karena, ya, dia kemudian menghina, ya, dan tidak mau bergaul dengan orang miskin. Hati-hati itu. Dan hati-hati, ini penyakit orang kaya yang kekayaannya itu didapat dari yang syubhat, apalagi yang haram. Dia akan menjadi pembatas bagi orang-orang miskin. Sebaliknya, orang yang kemudian mendapatkan hartanya dari jalan yang benar, dari jalan yang syar'i, itu justru si harta itu akan mendekatkan kepada orang-orang yang miskin. Kenapa demikian? Si harta yang didapat dari yang syar'i itu akan mendapatkan berkah Allah, di mana harta itu akan menarik dia untuk berbuat baik selalu dengan hartanya. Maka salah satu di antara berbuat baik dengan hartanya adalah dengan menyantuni fakir miskin. Begitu. Ada salah satu istri Rasulullah yang dijuluki dengan Ummul Masakin. Ya, siapa coba istri Rasulullah yang disebut Ummul Masakin? Ibunya orang-orang miskin. Ya, ibunya orang-orang miskin. Kenapa disebut ibunya orang-orang miskin? Dekat sekali sama orang miskin itu. Ya, dekat sama orang-orang miskin. Kalau dia punya kemudian uang, dia bagikan ke orang-orang miskin itu. Kalau dia punya makanan, berbagi makan itu dengan orang-orang miskin. Disebut Ummul Masakin, dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Agar menjadi apa? Agar menjadi pengikat tuh dengan orang-orang miskin. Allahu Akbar, seperti itu. Nah, berbeda harta yang didapatkan dari yang syubhat apalagi yang haram, itu akan menjadi pembatas dengan orang-orang miskin. Awas tong deket dengan orang-orang miskin, naon diporotan kena, dipentaan wae ke, sautik proposal. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kalau kita fahamkan ada proposal, jelas proposalnya, ini pembangunan masjid, oh ini kemudian sarana umum, oh ini kemudian ini dan itu. Lah kenapa tidak? Kalau kita ingin kemudian membuat satu amal soleh, jangan tanggung-tanggung seperti itu. Ya. Nah, maka dekat dengan orang miskin itu, ya, ibarat dekat dengan amal soleh. Jauh dengan orang miskin, jauh dengan amal soleh. Wal jaridil qurba, dan terhadap tetangga yang dekat. Kanan, kiri, depan, belakang, mereka punya hak dari kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dalam hal ini Rasulullah tidak membatasi tetangga yang muslim, enggak. Siapapun mereka, tetanggamu punya hak dari kita untuk dimuliakan. Hatta ketika tetangga kita misalkan orang kafir sekalipun, tapi dia tidak harbi,
Harbi itu apa? Memerangi. Ya. Harbi itu memerangi. Kalau dia kafirnya bukan harbi, tidak memerangi kita, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka, tetangga kita. Seperti itu. Ini Islam itu. Memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun beda agama dengan kita. Harus baik. Bahkan ketika kita masak, khawatir kemudian aromanya tercium, fa'akfir ma'aha, kata Rasulullah SAW, perbanyak kuahnya supaya bisa berbagi. Ya. Bagi kuahna. Sok teu isin mah. Banyak kuahna hungkul itu jeung bukurna atuh. Ya maksudnya berbagi sama tetangga meskipun beda agama dengan kita, harus baik kepada mereka ini. Nih ya, terlebih lagi di komplek nih pasti banyak tuh ya tetangga yang yang bukan Islam. Saya nggak berani bilang non Muslim ya, tetangga yang bukan Islam, ya di luar Islam. Tetap harus baik kepada mereka, ya saling sapa dengan mereka. Bu sehat bu, Pak sehat Pak, ya seperti itu. Harus tetap tegur sapa, harus baik kepada mereka ini. Itu Islam memerintahkan begitu. Beda dengan kafir harbi. Kalau pada kafir harbi sudah jelas, asyidda'u 'alal kuffar, seperti itu. Ya, jadi kepada tetangga harus baik, jangan semena-mena. Karena tetangga, sekarang Allahu Akbar ya. Jadinya di komplek terutama ya, ini harus coba diperbaiki ya. Pola bertetangganya itu. Dalam Islam itu diatur dalam bertetangga itu. Hari ini kan lumrahnya di bertetangga itu ya benteng pajangkung-jangkung. Betul kan? Sehingga akses untuk saling sapa itu nggak ada. Akses saling memperhatikan nggak ada. Alias sewang-sewangan. Ya, harta tetangganya kabongkaran teu apal orang. Allahu Akbar. Makanya coba diubah lagi nih cara bertetangga itu. Ya. Batas jangan terlalu tinggi agar bisa saling sapa, agar bisa saling memperhatikan seperti itu. Ya, kalau mau pergi tuh misalnya, Bu maaf ya, saya mau pergi dulu. Tahu tuh, tetangga kita rumahnya lagi ditinggalkan. Kita merhatikan. Hari ini kan tetangga kemana nggak tahu. Nah itu coba perbaiki itu. Islam itu mengajarkan kita bagaimana bertetangga dengan baik. Ya, bertetangga dengan baik. Bahkan banyak fakta, banyak teladan ya yang diperlihatkan kepada kita semua. Ya, hatta bertetangga dengan lintas agama pun diatur dalam Islam itu. Allahu Akbar. Baik, kemudian jam berapa ini? Udah 5:30 ini. Baik, ini masih banyak pembahasannya. Memang ini bahasanya cukup panjang. Ya. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Tetap tetangga jauh pun kita harus perhatikan. Maksudnya tetangga jauh itu misalkan selang 2 rumah gitu. Itu pun tetap tetangga kita. Ya. Wasahibi bil jambi, kawan dekat gitu ya. Kawan dekat harus kemudian tetap dijaga silaturahim. Wa ibnis sabil, ya, orang yang dalam perantauan ya. Bukan penduduk asli sini, tapi ada di sekitar kita. Ya. Wa mamalakat aymanuhum, nah terutama ini budak. Meskipun hari ini perbudakan sudah tidak ada, ya. Tapi di akhir zaman dalam sebuah isyarat itu akan terjadi lagi perbudakan itu. Ya. Nah, ini poin-poin tadi, orang tua, kemudian anak yatim, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, kawan dekat, kemudian ibnu sabil, budak, jangan diperlakukan semena-mena. Jangan diperlakukan semena-mena ini, ya. Bahkan banyak satu kasus ini. Rasulullah SAW pernah mendapatkan seseorang mensumpah serampahi budaknya. Dasar kamu bla 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 di sumpah serampahi yang buruk seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil orang tersebut, ya. Maukah kemudian budakmu itu nanti menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu lakukan terhadapnya? Dia langsung ketakutan, gemetaran. Enggak ya Rasulullah. Maka ya kamu harus tetap mendapatkan maaf dari dia. Betapa Islam itu mengatur hubungan majikan dengan budak itu. Allahu Akbar. Disinilah kemudian kenapa
Dulu di awal dakwah Rasulullah SAW, para budak banyak yang berbondong-bondong masuk Islam karena Islam ya, menjanjikan martabat yang sama antar sama manusia. Baik, mungkin ini saja dulu yang kita bahas ya. Insya Allah kita nanti akan mengkaji detail tentang semena-menanya seperti apa. Insya Allah kita kaji di lain waktu karena kita sudah 6 lebih nih ya. Mudah-mudahan semakin kita bahas ini, insya Allah kita akan semakin memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik kepada poin-poin yang tadi yang disebutkan, terutama kepada orang tua ya. Kita harus berbuat baik kepada mereka masih hidup ya, ataupun sudah meninggal, tetap harus berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu bagi kita dan menjadi daya amal kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bertambahnya lagi amal dan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.